benar yang dikatakan oleh ibu korban, betapa arogannya purnawirawan Polri ini. Saya yang menabrak, saya yang melindas anak bapak. Bapak mau apa? Wow. Memang ini negara ini mbahmu apa? Harusnya, meskipun dia sudah pensiun, seorang perwira Polri harus memberikan teladan yang baik, sikap yang baik, jangan arogan. Ini bukan era Orde Baru sehingga rakyat bisa ditakut-takuti. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya kembali akan memberikan opini terkait dengan peristiwa-peristiwa aktual yang menyangkut dengan institusi Polri. Saya tetap memegang buku Dunia Hugeng karena ini sangat relevan dengan yang terjadi di institusi Polri akhir-akhir ini. Ini peristiwa yang sangat tragis. Seorang mahasiswa Universitas Indonesia atau UI bernama Hasya Atallah tertabrak atau ditabrak oleh mobil sehingga langsung meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Ini di daerah perbatasan antara Jakarta Selatan dan Depok kejadiannya. Yang terjadi sungguh aneh karena Direktur Korps Lalu Lintas Polda Metro Jaya justru menetapkan Hasya Atallah yang merupakan korban meninggal dunia ini sebagai tersangka. Meskipun dicabut di SP3 karena korbannya meninggal. Pertanyaan saya heran, kok bisa polisi melakukan hal itu? Sahabat Indonesia, mengapa sampai Hasya Atallah itu meninggal dunia? Ternyata karena waktu itu hujan, jatuh kemudian tertabrak oleh mobil Pajero yang dikendarai atau milik seorang purnawirawan perwira menengah Polri yang bernama AKBP Eko Setio Budiwahono. Yang membuat saya heran ini, AKBP Eko Setio Budiwahono ini bebas sama sekali melenggang, padahal dia tersangkut dengan kecelakaan itu. Versinya berbeda. Versinya polisi seolah-olah yang bersalah ini adalah Hasya Atallah. Tapi versi dari keluarga korban berbeda lagi. Yang membuat saya miris adalah arogansi yang ditunjukkan oleh AKBP Purnawirawan Eko Setio Budiwahono kepada keluarga korban. Nah, mari kita saksikan bersama pengakuan dari ibu korban Hasya Atallah berikut ini. Setelah datang, setelah dari ngelihat anak saya sudah meninggal, dia keluarkan, mana yang nabrak? Dia bilang gitu. Oke. Si bapak itu sepertinya sedang duduk. Dia itu langsung berdiri. Dia langsung bilang gini, saya yang nabrak, saya yang ngelindas anak bapak. Bapak mau apa? Saya orang tuanya, kalau dibilang ikhlas, kami sudah sangat ikhlas. Yang kami tuntut di sini, pelaku bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat beliau. Sahabat Indonesia, saya miris mendengar pengakuan dari ibu korban. Kalau benar yang dikatakan oleh ibu korban, betapa arogannya purnawirawan Polri ini. Saya yang menabrak, saya yang melindas anak bapak. Bapak mau apa? Wow. Memang ini negara ini mbahmu apa? Harusnya, meskipun dia sudah pensiun, seorang perwira Polri harus memberikan teladan yang baik, sikap yang baik, jangan arogan. Ini bukan era Orde Baru sehingga rakyat bisa ditakut-takuti. Saya mengecam keras arogansi purnawirawan Polri tersebut. Kalau benar
apa yang disampaikan oleh ibu korban. Dan saya tidak tahu mengapa saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh ibu korban. Untuk apa dia mengarang berita? Untuk apa dia mengarang cerita? Yang menurut saya tidak bijak adalah justru dari Korlantas Polda Metro Jaya. Kalau memang benar, asumsi saja. Kalau memang benar yang salah itu adalah Hasa Atalah, ya nggak usah diekspos di publik bahwa dijadikan tersangka. Saya mengutip pendapat dari anggota Komisi 3 DPR RI Asrul Sani, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini menyesalkan penetapan tersangka bagi korban kecelakaan itu. Karena menurut Asrul Sani, polisi salah menerapkan pasal atau salah memaknai pasal yang terkait hal itu. Sahabat Indonesia, yang saya heran, mengapa institusi Polri tidak sensitif terhadap masalah ini? Ini korban meninggal dijadikan tersangka, meskipun di SP3. Tapi kan ini mahasiswa UI lagi. Di tahun politik, apakah tidak memicu kepekaan solidaritas dari mahasiswa UI kalau melihat perlakuan seperti ini? Harusnya polisi peka dengan hal ini. Penerapan hukum harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Harus memenuhi kepekaan masyarakat. Menurut saya dalam hal ini aparat kepolisian tidak mempunyai kepekaan atau empati sosial terhadap keluarga korban maupun terhadap teman-teman mahasiswa di UI. Ditambah dengan arogansi purnawirawan yang bernama AKBP Eko Setio Budi Wahono. Ini benar-benar mempermalukan institusi Polri. Saya sebagai orang yang sangat mencintai Polri kecewa melihat kelakuan dari purnawirawan Polri seperti itu. Saya pun kecewa. Mengapa penetapan tersangka itu dilakukan? Apakah tidak mempunyai kepekaan sosial? Itu yang membuat saya heran. Dan saya yakin yang seperti saya ini ada jutaan orang terbengong-bengong. Ada apa ini? Kok seolah-olah polisi melindungi koleganya? Kalau yang terjadi, katakanlah yang punya mobil ini bukan purnawirawan Polri, apakah Polri akan menetapkan tersangka kepada korban? Nah, ini pertanyaan besar. Kenapa masyarakat bingung? Karena apa? Polri sedang menjadi sorotan. Kepercayaan publik terhadap Polri sedang menurun. Kita bersama-sama seluruh masyarakat sedang menaikkan supaya masyarakat kembali mempercayai Polri. Tapi dengan kasus-kasus seperti ini, saya bingung. Mereka ini mengerti nggak sih bahwa Polri ini sedang menjadi sorotan publik? Kasus Sambo itu benar-benar memporak-porandakan kepercayaan publik terhadap Polri. Kenapa kepekaan seperti ini tidak dimiliki oleh anggota Polri yang lain ya? Mereka seolah-olah seperti bisnis as usual aja, seperti biasa saja. Harusnya tolonglah hati-hati. Karena menurut saya ini benar-benar memperkosa akal sehat saya. Memperkosa akal sehat masyarakat yang melihat berita ini gitu. Bagaimana mungkin seorang yang jadi korban kecelakaan lalu lintas dijadikan tersangka? Nah, ditambah lagi dengan pelakunya ini adalah purnawirawan Polri berpangkat AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Meskipun sudah purnawirawan. Kalau benar apa yang disampaikan oleh ibu korban, saya benar-benar geleng-geleng kepala. Terbuat dari apa hatinya AKBP Purnawirawan Eko Setio Budi Wahono ini? Mengapa tidak mempunyai kepekaan sosial, empati kepada keluarga korban, kok malah berperilaku arogan seperti itu?
Bingung saya. Sahabat Indonesia, terakhir saya memberikan saran kepada Polri. Hati-hati menyikapi semua aduan masyarakat atau tindak pidana yang berlaku, yang terjadi di negeri ini. Hati-hati. Jangan juga seolah-olah terkesan melindungi koleganya. Ini sama kasusnya yang terjadi di Polres Manggarai Barat NTT, di mana Kapolres menghajar anak buahnya. Si anak buah sudah melakukan pengakuan pada publik, kemudian diralat oleh Kabid Humasnya bahwa ini tidak, ini hanya pembinaan biasa. Bahkan Wakapolresnya mengatakan ini adalah proses bagian dari pembinaan. Bagian pembinaan kok dihajar begitu sih? Memang polisi ini militer atau bukan? Bukannya polisi ini adalah masuk dalam rumpun sipil ya? Mengapa masih berperilaku arogan seperti itu? Nah, kesan-kesan menutupi dan melindungi koleganya ini benar-benar membuat masyarakat terluka. Jadi kami benar-benar ingin mengkritisi hal itu. Kenapa? Masyarakat termasuk saya ini benar-benar pengen Polri ini kembali marwah dan kewibawaannya menjadi bagian yang melindungi masyarakat. Kami ingin kembali mempercayai institusi Polri. Itu niat baik kami dan seluruh masyarakat di Indonesia ini. Tapi tolong bantu kami dari aparat kepolisian, insan-insan Polri untuk berperilaku yang proper, adil. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang menurut masyarakat sangat tidak adil dan diskriminatif. Ini yang ingin saya sampaikan. Satu hal, karena saya mencintai Polri, makanya saya bersuara untuk kebaikan dan perbaikan institusi Polri. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.